Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NIM 23902248520 Prodi PGSD dalam program PPG Prajabatan tahun 2023 gelombang 1. Pada topik pembahasan kali ini, perjalanan yaitu perjalanan pendidikan nasional meliputi pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, dan era pendidikan abad ke-21. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yaitu pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Adapun pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan, yaitu pada zaman kolonial di Indonesia, tentunya mempengaruhi pendidikan yang ada di Indonesia. Belanda datang ke Pulau Jawa Indonesia untuk berdagang dan menciptakan kekuasaan baru. Belanda menganggap bahwa agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu digantikan dengan agama Protestan yang dianutnya. Berangkat dari pemahaman itulah sekolah-sekolah keagamaan didirikan, terutama di daerah yang dahulunya telah terpengaruh agama Nasrani oleh Portugis dan Spanyol. Sekolah pertama di Ambon didirikan oleh VOC pada tahun 1607. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Pendidikan yang dilakukan pada zaman kolonial terpaku terhadap ideologi bangsa Belanda, sehingga pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan pemahaman Belanda yang berakibat pada pendidikan yang diatur secara sistematis agar siswa yang mengikuti pendidikan di zaman kolonial akan mengikuti serta menjadikan pembelajaran yang didapatkan. Akan tetapi pendidikan yang diberikan oleh Belanda kepada masyarakat Indonesia bertujuan untuk menciptakan SDM masyarakat Indonesia siap menjadi tenaga kerja untuk Belanda dan diberi upah yang minim. Tokoh nasionalis yang memperjuangkan pendidikan bangsa Indonesia dengan cita-citanya yang ingin melakukan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran, yaitu Ki Hajar Dewantara. Cita-cita itu terwujud pada tahun 1922 dengan lahirnya Taman Siswa di Yogyakarta sebagai pintu gerbang kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa didirikan dengan maksud untuk meluaskan semangat pendidikan kepada generasi muda dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang memerdekakan. Visi pendidikan Ki Hajar Dewantara kembali digaungkan dalam pendidikan di masa sekarang atau masa sesudah kemerdekaan dengan slogan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang memerdekakan, termaktub dalam 3 semboyang dalam bahasa Jawa, yaitu Ingarsa Sungtulodo, Imadya Mangun Karsa, Tuturi Handayani. Artinya di depan memberikan contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Adapun pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan disusunlah struktur dan sistem pendidikan baru. Tujuannya adalah untuk mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Dasar-dasar pendidikan menganut prinsip demokrasi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Kondisi pendidikan di Indonesia setelah merdeka ini mengarah terhadap perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan di era ini bangsa Indonesia berusaha menghilangkan paham-paham pendidikan Belanda, sehingga siswa Indonesia memiliki ciri khas dari siswa Indonesia itu sendiri. Pembelajaran didesain sedemikian rupa agar budaya bangsa Indonesia dapat terus diwariskan ke generasi selanjutnya. Adapun pendidikan di era abad ke-21,
Keberadaan abad ke-21 ditandai dengan adanya era revolusi industri 4.0 yang mana pada abad ke-21 menjadikan abad keterbukaan era globalisasi dan serba digital. Pada saat ini Indonesia memasuki dan bahkan sedang berjalan di era revolusi industri. Pada pembelajaran ini tidak lagi berfokus terhadap penerapan kebudayaan lagi, namun berfokus terhadap kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kecakapan komunikasi, kreativitas dan inovasi, serta kolaborasi teknologi merupakan sarana utama dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Sebagai seorang guru, kita perlu meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi serta dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan pembelajaran sehingga akan membentuk siswa atau peserta didik yang memiliki kecakapan di era serba digital.